Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baban Wibawa Komara dengan NIM 3332170101. Saya mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengolahan sinyal digital. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan discrete Fourier transform menjadi fast Fourier transform. Sebelumnya kita harus ketahui dulu fast Fourier transform atau sering disebut FFT adalah algoritma untuk menghitung DFT atau discrete Fourier transform cepat dan efisien. Perhitungan DFT secara langsung akan membutuhkan operasi aritmatika sebanyak ON kuadrat. Sedangkan perhitungan dengan FFT akan membutuhkan operasi sebanyak ON log N. Maka dari itu kita akan mengkalkulasikan DFT menjadi FFT gitu. Oke, langsung saja kita ke persamaannya. Jadi kebutuhan kalkulasi DFT itu kebutuhan kalkulasi DFT yaitu dengan persamaan XK sama dengan sigma N min 1, di atasnya di bawahnya bisa ditulis dengan N sama dengan 0 X dalam kurung N dengan omega kuadrat K dan N besar ya persamaannya. Nah, setelah itu diturunkan lagi WN sama dengan pangkat F pangkat 2V per N besar ya. Setelah itu sama dengan cos 2pi per N min J sin 2pi per N. Nah, karena X dalam kurung N sama dengan XR dalam kurung N plus JX I kecil ya, di sini I kecil dalam kurung N bisa bernilai kompleks. Jadi karena XN sampai JXI dalam kurung N ini bisa bernilai kompleks gitu. Bisa bernilai kompleks. Oke, tulis aja dan nggak lupa. Oke. Setelah itu, nah karena di sini nilai ini bisa bernilai kompleks, maka X dalam kurung K sama dengan XR dalam kurung K ditambah JXI dalam kurung K gitu. Sebenarnya di sini ada perubahan ini ya, nilai yang di sini awalnya N kita ganti
ketika emang kita udah tahu nilai ini kompleks atau bisa bernilai kompleks, maka kita ganti juga n dengan k ini dengan k-nya. Nah, setelah itu ada berapa bagian? 1. XR dalam kurung K sama dengan sigma. Di sini biasa pangkat n besar dan bawahnya n kecil. Ini -1, ini sama dengan 0, sama kayak yang tadi awal. Kurung kurawal X XR dalam kurung n besar cos 2V K per n kecil n plus XR dalam kurung n sin 2V K per n tutup kurawal gitu. Nah, ini pertama. Nah, setelah itu ada lagi yang kedua. Nah, di sini ada yang XI-nya. Nah, tadi kita satu ini menghitung XRK XR dalam kurung K itu dari ini. Nah, set ke sini bisa dilihat. Jadi dari XR dalam kurung K itu kita lihat persamaannya atau rumus dari persamaan XR dalam kurung K, dan ini salah satu rumus persamaannya. Nah, setelah itu kita lihat dari si XI itu sendiri, XI dalam kurung K. Ini nih. Kita bisa turunkan aja langsung biar ketahuan kemana perhitungannya. Nah, ini dia. Langsung saja ke XI dalam kurung K besar. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda ya, hampir mirip-mirip. 1 dengan 0. Setelah itu n saya tulis dulu ya ininya persamaannya. N 2V K per N itu kurawal. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, tetapi nggak signifikan perbedaannya, nggak jauh maksudnya. Di sini hanya perbedaannya antara petukaran tempat, atau misalkan yang awalnya XR itu cosnya di awal cos 2pi K per N dikali N, itu kan awal dia ini dijadikan di awal. Nah, kalau di sini sin-nya itu terlebih dahulu sebelum cos. Nah, untuk XR ini sendiri. Nah, dan juga ada perubahan penjumlahan. Di sini awalnya di sini yang menjumlahkan. Nah, kalau di sini diganti dengan mengurangi gitu. Kalau XY itu sendiri. Nah. Oke, teman-teman bisa dipahami. Nah, untuk perhitungan ini semua ya, itu memerlukan perhitungan
perhitungan di atas memerlukan yang pertama A, kita sebut saja A nih, 2n kuadrat atau evaluasi trigonometri ya. Setelah itu yang kedua itu 4n kuadrat atau perkalian real. Nah, setelah itu yang terakhir itu kita memerlukan 4n dalam kurung n-1 atau penjumlahan real. Nah, ini dia kalau jadi semua ini adalah persamaan pengkalkulasian discrete Fourier transform, dan juga dari persamaan ini kita menggunakan atau memerlukan 3 perhitungan, yaitu ini tadi yang terakhir ini. Nah, langsung saja dari evaluasi trigonometri, perkalian real, penjumlahan real gitu. Ini untuk kalkulasi DFT gitu, persamaannya dan penyelesaiannya. Nah, dari kalkulasi dari sini, ini kita awal dari kalkulasian. Nah, setelah itu kita menyelesaikan dengan cara menemukan persamaan kalkulasi discrete Fourier transform. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kalkulasi discrete transform. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.